بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberitahu kepada kita apa yang terbaik yang patut kita kerjakan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya, ayat 21 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk beribadah agar kita menjadi orang bertakwa. Lalu pada hari ini ayat 22 Allah Ta'ala memberitahu apa alasannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperintahkan untuk taat tunduk kepadanya. Ayat 22, a'udzu bisyaitonir rajim, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah Ta'ala yang menjadikan untuk kalian itu bumi ini firash, hamparan, rata. Bayangkan kalau bumi ini bergelombang begini, begitu ya. Bayangkan kalau bumi itu bergelombang begini. Allah Ta'ala menjadikan bumi ini rata sehingga manusia bisa berjalan kemana-mana. Coba bumi misalnya seperti permukaannya bulan, permukaannya Mars gitu. Atau di dunia juga ada, di bumi juga ada bagian-bagian yang tidak rata. Ada, ya cuma kita tidak perlu ke sana, tidak bisa ke sana. Tapi ada bagian yang tidak rata. Andai kan seluruh bumi ini tidak rata, manusia yang diletakkan di situ ya tidak kemana-mana, dia sudah di situ dia. Manusia yang diletakkan di situ tidak kemana, sudah di situ saja dia. Tapi karena bumi ini rata, manusia bisa kemana-mana. Itu suatu kenikmatan. Itu tanda. Tanda itu artinya kenikmatan. Kenikmatan itu artinya rahmat. Tanda, nikmat, rahmat itu sama. Tanda, nikmat, rahmat itu sama. Semua sebagian besar tandanya, tanda kekuasaan Allah Ta'ala adalah kenikmatannya untuk kita, dan itu berarti rahmatnya untuk kita. Lalu contoh lain, ayat selanjutnya, wa anzal was samaa binaa. Allah Subhanahu menjadikan langit suatu bangunan. Allah Ta'ala menjadikan langit suatu bangunan. Untuk apa? Di ayat lain dijelaskan was-samaa mahfuz, langit yang hafiz, menjaga kita. Langit itu menjaga kita dari berbagai macam benda-benda langit yang menuju kepada kita, termasuk sinar matahari yang berbahaya. Kita selamat karena ada langit. Samaan bina saqfan mahfuz, langit dijadikan Allah Ta'ala sebagai saqfan mahfuz, suatu atap yang melindungi kita. Lalu dari langit itu pula wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan air dari langit.
Bayangkan kalau misalnya tidak ada air yang turun dari langit, bagaimana? Allah Ta'ala memberitahu manfaatnya air turun dari langit itu. Fa akhraja bihi minas samarat. Bukan samarat. Allah Ta'ala munculkan dari air yang satu itu samarat, berbagai macam buah yang bentuknya, warnanya, rasanya, fungsinya, manfaatnya, khasiatnya berbeda semua. Ada bentuk, ada warna, ada rasa, ada bau, ada manfaat. Semuanya ini berbeda. Oh, buah ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Bentuk, warna, rasa, bau berbeda semuanya. Dari air yang satu tadi. Untuk apa? Rizqan lakum. Rezeki buat kalian. Bisa enggak di dunia ini ada orang yang barangkali dia sudah pintar membuat satu jenis buah misalnya? Tidak bisa. Gitu, tidak bisa. Kalau jus bisa dia, tapi kalau buahnya tidak bisa. Kalau jus, gitu ya, dia kumpulkan buah di jus ini. Tapi kalau satu jenis buah tidak bisa. Gitu ya, tidak bisa dia. Nah, itu tanda. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu rahmat. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kalian jangan, kalau sudah kalian tahu bahwa nikmat itu dari Allah Ta'ala, taunya dari mana ya? Taunya kita tidak bisa mengerjakan. Apa bisa kita menurunkan hujan? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Hujan airnya ada. Apa air itu bisa menumbuhkan berbagai macam buah yang berguna? Belum tentu. Air sungai mau dialirkan ke tanah, bisa menumbuhkan tanaman? Tidak bisa. Kalau kalian sudah tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan menciptakan tandingan selain Allah Ta'ala. Apa bisa selain Allah Ta'ala itu? Ini mesti diulangi berkali-kali. Menurunkan hujan tidak bisa, menumbuhkan tanaman tidak bisa, menjadikan bumi rata tidak bisa. Nah, itu suatu kenikmatan dari Allah Ta'ala. Itu tanda, itu kenikmatan, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus kita pahami. Tidak boleh seseorang dengan sengaja menciptakan tandingan, sandaran selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Misalnya Nabi Sulaiman pada surat An-Naml 18-19, waktu dia melewati sebuah hatta idza ataw ala wadin naml, waktu dia melewati wadi yang isinya semut, qalat namlah, ada seekor semut berkata, udkhulu masakinakum, kalian masuk ke tempat-tempat kalian, la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dan dia tidak sadar, mereka tidak sadar. Apa kata Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahika min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum waktu dia mendengar ucapannya seekor semut. Semut itu satu ekor bisa bela temannya dia. Semut itu satu ekor bisa bela temannya dia. Kalian jangan di sini. Nanti kalau kalian di sini diinjak oleh pasukannya Nabi Sulaiman, dia tersenyum lah ya. Semut ini satu bisa bela temannya. Nah, begitu ya. Semut ini satu bisa bela temannya. Lah manusia itu diperbesar ukurannya ratusan kali, belum tuh bisa bela temannya dia. Semut sekecil bela temannya. Semut yang kecil itu bisa bela temannya. Tersenyum Nabi Sulaiman, kagum dia. Lah ya, semut ini yang kecil bisa bela temannya. Padahal ukurannya kecil, tapi dia ngerti. Ada pengorbanan dia. Dia mau berkorban untuk temannya. Nah, kalian jangan di sini, kalian masuk ke tempat kalian. Nanti diinjak oleh Nabi Sulaiman, pasukan Nabi Sulaiman. Nah, tersenyum Nabi Sulaiman. Apa katanya? Wa qala rabbi auzi'ni. Nah, ya Allah, berilah saya kemampuan untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada saya, berupa bisa mendengar semut ini. Kalau bisa mendengar, kenapa? Lalu ya tadi itu, karena dia bisa mendengar, dia bisa ambil pelajaran, bisa tersenyum dia. Nah, jadi jangan dikatakan, loh, saya kok tidak bisa mendengar semut. Untuk apa dengar semut kita? Kalau Nabi Sulaiman dia mendengar semut, dia bisa ambil pelajaran dari semut tadi.
Bukan soal mendengar saja, dia bisa mengambil pelajaran dari semut tadi. Di antaranya dia mendengar semut berkata pada temannya, kalian nyingkir dari tempat ini. Kalau kalian tidak menyingkir, nanti diinjak-injak oleh pasukannya Nabi Sulaiman. Dan tidak itu saja, wa an a'mala sholihan tardah. Dan ya Allah, berikan saya kemampuan selain bersyukur tadi. Yang kedua, kemampuan untuk berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Yang ketiga, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan masukkan saya dengan rahmatmu pada kelompok kaum-kaum yang soleh. Dia bisa mendengar suaranya semut, tidak sombong dia. Dia tidak mengatakan, lihat saya. Tidak. Itu yang pertama. Pada surat gitu ya, pada surat An-Naml juga gitu ya. Dia minta tolong kepada orang di sekitarnya untuk mendatangkan mahligai Ratu Saba. Qala ifritun minal jinni ana atika bi qabla an taqum min qaumik. Saya bisa mendatangkan mahligainya, istananya Ratu Saba itu di depanmu sebelum kamu berdiri. Ya. Lalu qala allazi utul ilma ana atika bi qabla an yartadda tarfuk. Saya bisa mendatangkan istananya Ratu Saba sebelum kamu mengedipkan matamu, buka gini di sebelahmu ada. Langsung ada di depannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia-Nya Allah Ta'ala. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk melihat, menguji saya, syukur atau kafir. Faman syakara fa innahu yashkur nafsi. Siapa yang syukur, hasil dari syukur tadi kembali kepada dia manfaatnya. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir, Allah Ta'ala ghani, cukup Allah Ta'ala, dan dia Maha terpuji. Jadi para nabi itu dia mengetahui bahwa nikmat-nikmat ini untuk membuat mereka lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka diberi apapun tidak berubah imannya, semakin kuat karena mereka tahu ini semua dari Allah Ta'ala. Kalau orang tidak tahu ini dari Allah Ta'ala, gorun, dia berkata qala innama utithu ala ilmin. Loh, ya apa? Saya itu punya harta ala ilmin. Saya dapat harta karena ilmu, bukan karena inilah. Orang itu oleh Allah Ta'ala, seorang manusia memang oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan untuk menjadi misalnya sebagai orang kaya. Itu kemampuan dari Allah Ta'ala, bukan dari sekolah. Dia sudah punya talent, bakat. Dia memang bakatnya jadi orang kaya. Dia bakatnya jadi orang kaya, dan dia nanti jadi orang kaya. Tetapi saat dia tidak sadar bahwa kekayaan dari Allah Ta'ala, kekayaan itu menghancurkan dia. Gitu ya. Kalau seseorang itu kaya karena dia diberi kemampuan Allah Ta'ala. Dia diberi, tidak pakai sekolah, tidak perlu sekolah dia bisa kok. Dia bisa sama dengan orang punya bakat mimpin orang misalnya. Dia bisa mimpin orang, ribuan orang, jutaan orang, bisa dia sihir semuanya di bawah kakinya, bisa dia. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa kemampuan itu dari Allah Ta'ala, kemampuan itu jadi bumerang, menghancurkan dia. Saat seseorang tidak tahu bahwa kecerdasan, kekuasaan dan segala kemampuan itu dari Allah Ta'ala, kemampuan itu nanti akan menjadi bumerang buat dia. Tapi kalau dia seperti Nabi Sulaiman, ini dari Allah Ta'ala untuk menguji saya itu menjadi lebih syukur, menjadi lebih merasa mulia dan memuliakan Allah Ta'ala, atau sebaliknya malah saya menghina Allah Ta'ala, berarti saya menghina diri saya. Oh tidak, ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, Al-A'raf 43, saat penghuni surga di surga, apa kata mereka? Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan kami, menunjukkan kami, membawa kami kepada surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan tertarik untuk mencari petunjuk laula an hadanallah, kalau Allah Ta'ala itu tidak memberi kami petunjuk. Kalau bukan karena Allah Ta'ala menggerakkan hati kami untuk mencari petunjuk, kami tidak akan tertarik dengan petunjuk.
laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nudu an tilkum jannah urisuma bima kuntum ta'malun. Lain hanya dengan yang lainnya. Laqad ja'at rusuluna bil haqq, datang utusan-utusan Tuhan kami membawa kebenaran. Wa nudu, sekarang mereka dipanggil, diseru, masuklah ke surga yang diberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Suaranya mengatakan sesuai dengan perbuatan kalian. Mereka mengatakan ini dari Allah Ta'ala lah. Memang orang masuk surga karena perbuatan. Lah perbuatan itu dari siapa? Orang masuk surga berderajat karena perbuatan. Benar. Lah perbuatan dari mana? Dari Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala. Jadi kalau seseorang itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia mau ditakdirkan jadi orang baik, dia dijadikan Allah Ta'ala untuk suka, senang, bahagia, mentaati Allah Ta'ala. Itu dari Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kesenangan, ada kebahagiaan di dalam membaca Al-Quran, berzikir, ke masjid. Itu rezeki dari Allah Ta'ala. Dia dijadikan Allah Ta'ala senang mengerjakan seluruh perbuatan itu. Contoh lain, orang yang tidak mau mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Ankabut 65. Fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Ini contoh. Ini contoh orang yang tidak mau syukur. Waktu mereka naik kapal, ya, lalu kapal itu bergoyang-goyang, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, mukhlishina lahuddin, ikhlas mereka. Falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Waktu mereka diselamatkan oleh Subhanahu Wa Ta'ala, mereka musyrik, tidak mau mengatakan ini dari Allah Ta'ala. Oh, ini tadi dari kemampuan, kelebihan kaptennya begini. Tidak mau syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita lupakan. Ini kita lupakan. Kita lupa bahwa keselamatan yang kita terima dari Allah Ta'ala. Mengapa? Karena keselamatan terlalu banyak, sehingga orang lupa bahwa itu dari Allah Ta'ala. Keselamatannya terlalu banyak, jadi orang lupa bahwa keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga orang lupa bahwa keselamatan itu tidak gampang. Taunya kalau sudah ada musibah, kok bisa terjadi ya? Bagaimana? Diselidiki, bagaimana musibah bisa terjadi? Nah, padahal kalau Allah Ta'ala mau, dalam satu saat musibah terjadi di mana-mana, bisa. Tapi keselamatan di mana-mana, karena itu rahmat Allah Ta'ala. Yang mestinya manusia bersyukur, iya ya, alhamdulillah kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW kalau beliau sudah masuk Madinah dari luar kota, beliau masuk masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala karena beliau selamat sampai kembali ke Madinah. Baik, lalu Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada mereka-mereka yang ragu kepada Rasulullah SAW. Ayat selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau memang kalian, kata Allah Ta'ala, ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surah, coba datangkan, kata ya, sebuah surat. Ayat lain mengatakan bi asyi suwarin, 10 surat, bi surah, 1 surat saja. Kan Al-Quran ini bahasa Arab, kalian bisa bahasa Arab. Coba kalian bawakan bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah Ta'ala. Yang punya bahasa tidak bisa buat seperti Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah Ta'ala. Yang punya bahasa tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah Ta'ala. Yang punya bahasa suruh buat. Nah, gitu. Allah Ta'ala di sini mengatakan wad'u syuhada'akum min dunillah. Silakan kalian panggil para ahli bahasa, suruh membuat seperti Al-Quran. Barangkali bisa. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar bahwa Al-Quran ini buatannya Nabi Muhammad, silahkan kalian benar. Fa illam taf'alu, ayat selanjutnya 24, walan taf'alu, kalau memang kalian tidak bisa sebelumnya dan selamanya tidak bisa, hati-hati. Fattaqun nar, takutlah dengan api neraka, di mana allati waquduhan nasu wal hijarah, yang isinya itu bahan bakarnya itu manusia dan batu lah. Artinya kalau memang kalian ragu dengan kenabiannya Nabi Muhammad, baik begini saja. Orangnya bawa apa? Bawa Al-Quran. Dia bawa Al-Quran. Bukti bahwa Nabi itu seorang Nabi dari Allah Ta'ala. Yang dia bawa itu tidak bisa diciptakan oleh
Nabi sendiri, oleh orang seperti Nabi, yaitu kalian. Tidak bisa. Nah, berarti kalau ini dari Allah Ta'ala, ini juga dari Allah Ta'ala. Kalau Quran itu tidak bisa ditandingi, berarti tidak bisa kita menciptakan manusia seperti Nabi. Tidak bisa. Nah, jadi dua hal ini mukjizat. Nabi mukjizat, Al-Quran juga mukjizat. Nah, sama. Nabi itu mukjizat, Al-Quran juga mukjizat. Karena tidak bisa seseorang itu menjadi seperti Nabi. Tidak bisa. Nah, berbicara, bersikap, berakhlak, dan sebagainya, tidak bisa. Masih diragukan. Nabi diragukan. Lalu yang dia bawa Al-Quran diragukan sekali. Coba kalian berbuat seperti Al-Quran, bisa apa enggak? Tidak bisa. Nah, berarti kedua hal ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tidak bisa membuat seperti Al-Quran, hati-hati kata Allah Ta'ala. Kalian ditunggu oleh neraka yang bahan bakarnya kalian dan batu yang sebenarnya itu uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang kafir. Kalian jangan menjadi orang kafir kata Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ngerti bahwa itu dari Allah Ta'ala, lalu kalian mengatakan itu bukan dari Allah Ta'ala, ini bukan Nabi. Nah, gitu ya, didustakan Nabi SAW. Ahadal ladzi ba'atsallahu rasulah, apakah ini yang diutus oleh Allah Ta'ala? Nah, gitu ya, Nabi SAW diremehkan, apakah ini Nabi dan sebagainya. Loh, kenapa kalau ini Nabi? Gitu ya, kalian bisa enggak membawa apa yang dia bawa, yaitu Al-Quran? Tidak bisa. Nah, hati-hati. Baik, sebaliknya, orang yang mentaati Allah Ta'ala 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, berikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Pasti dalam Al-Quran kata-kata amal soleh terkait dengan iman, karena yang disebut amal soleh adalah iman. Kalau orang itu berbuat baik dan tidak pakai iman, bukan amal soleh namanya. Ada orang kafir sedekah, ada orang kafir sedekah, apa amal soleh? Bukan amal soleh. Orang kafir sedekah, dia memberi sana memberi sini. Amal soleh tidak. Allah Ta'ala mengatakan pada akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa kamu ingin ketemu Allah Ta'ala, kerjakan amal soleh, dan jangan di dalam mengerjakan amal soleh itu ada kesyirikan, ada niat bukan karena Allah Ta'ala. Hati-hati di dalam mengerjakan amal soleh, jangan sampai di dalam amal soleh itu ada kesyirikan. Tidak boleh. Di dalam amal soleh harus ada iman, tauhid, hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir dia berbuat baik, bukan amal soleh, ya sudah, perbuatan baik saja, bukan amal soleh. Mungkin manfaatnya dirasakan di dunia, amal soleh tidak. Amal soleh itu perbuatan yang diniatkan karena Allah Ta'ala, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu amal soleh namanya. Kalau orang berbuat tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW, sesuai dengan dicontohkan Nabi, tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala, juga sama saja, dan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Saya ingatkan buat orang yang beriman beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Buat mereka itu ada jannah, kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai padanya. Sungai di surga itu, gitu ya. Sungai di surga itu bukan seperti sungai di dunia. Sungai di surga itu sungai yang mengalir di atas tanah, di mana ada sungai dari min ma'in ghairi asin, airnya jernih, min khamrin ladzah lisyaribin, sungai dari khamr yang tidak memabukkan. Ada lagi sungai min asalil musaffa, sungai dari madu. Bayangkan itu kalau tawonnya lihat sungai madu, dia bingung bagaimana ini. Kok bisa saya buat madu itu berat loh ya. Ini ada sungai dari madu, buatnya bagaimana ini? Lah, ini yang buat Allah Ta'ala. Ini yang buat sungai tidak pakai tawon. Tidak pakai tawon bisa lah. Kata tawonnya heran, kok bisa ada sungai dari madu? Ini perlu berapa miliar tawon ini? Udah pakai tawon. Allah Ta'ala bisa buat sungai dari madu. Lalu gitu ya, lalu dari susu. Begitu ya, dari susu. Bayangkan sungai dari susu. Min labayanin lam yataghayyar ta'muh, dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu itu sebentar ditaruh berubah kecut.
Ini sungai dari susu. Sapinya heran, bagaimana ada susu, ada sungai dari susu. Nah, sapi dari mana? Berapa miliar sapi diperlukan? Tidak pakai sapi, bisa Allah Ta'ala bisa membuat sungai dari susu, tidak pakai sapi. Nah, tidak pakai sapi bisa. Tidak pakai sungai dari madu, tidak pakai tawon, bisa. Sungai yang airnya tidak rusak, bisa. Dari khamar, bisa. Nah, bagaimana? Perlu berapa miliar hektar ladang anggur untuk membuat sebuah sungai dari khamar. Bayangkan berapa miliar hektar ladang anggur untuk membuat sungai dari khamar. Bayangkan heran. Petani anggurnya heran, ini sungai dari khamar. Dari mana nih? Allah Ta'ala tidak perlu anggur, tidak perlu, langsung sungai. Nah, itu dari Subhanahu wa Ta'ala. Lalu surganya sendiri bagaimana? Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad, dari Tirmidzi, dari Ibn Hibban, dari Al-Baihaqi, bahwa dari Abi Hurairah beliau berkata, kami bertanya Rasulullah, surga itu bagaimana? Ma labinuha, ma bina'uha, bagaimana bangunannya surga? Katanya sahabat, tanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Labinah min zahab, batunya dari emas, bukan dari bataku ini, bukan, dari emas. Walabinah min fiddah, dari perak. Hasbauha lu'lu' wal yakut, kerikilnya gitu ya, dari lu'lu' wal yakut. Gitu ya, berserakan. Di sini sinslah namanya ya, kerikil. Kerikil membawa sak gerobak begini. Itu sak gerobak isinya, gitu ya. Itu sak gerobak isinya permata, lu'lu' gitu ya, wal yakut. Kalau sekarang sak gerobak isinya ini mainan ini. Tidak asli, saya tahu ini tidak asli kok, ini tidak mungkin. Dari mana? Batunya dari mana? Orang mau membuat satu batu akik mahalnya luar biasa. Ini sak gerobak, satu truk isinya lu'lu'. Ini mainan, ini mainan saja lah. Kalau di surga bukan mainan, memang betul-betul. Gitu ya, dari berbagai macam jenis permata. Milatuha misik, semennya gitu ya, dari misik, bayangkan. Wa turabuha za'faron. Begitu ya, tanahnya dari za'faron. Anda tahu za'faron? Yang bisa beli za'faron itu orang kaya. Kecil segini, mahal harganya. Apalagi agak besar, pakai dolar bayarnya. Ini seluruhnya isinya za'faron. Begitu ya, isinya za'faron. Yang di tanah yang diinjak oleh kaki itu isinya za'faron. Tanahnya dari za'faron. Man yadkhuluha yan'am la yai'as. Siapa yang masuk ke surga nikmat, tidak pernah susah. Ya wa yakhlud la yamut. Selamanya tidak akan mati. La tabla thiyabuh wa la yafna shababuh. Tidak akan rusak bajunya dan tidak pula akan hilang masa mudanya. Ini isinya surga. Gitu ya. Lalu hadis lain yang hampir sama, yang banyak sekali. Gitu ya. Ada sebuah hadis dari Tabrani, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu jannata adn biyadih. Allah Ta'ala membuat surga jannatu adn dengan tangannya sendiri. Wa dalla fiha thimaruha. Allah Ta'ala lalu meletakkan buah-buahan padanya. Wa syaqqa fiha anharuha. Allah Ta'ala membuat celah-celah untuk sungai-sungai padanya. Summa nadzara ilaihi. Allah Ta'ala melihat pada surga tadi, faqala la, kamu ngomong wahai surga. Kamu ngomong, bicara. Apa kata surga tadi? Qad aflahal mu'minun. Sungguh menang orang beriman yang akan menempati saya ini. Tapi belum selesai hadisnya. Hadisnya belum selesai. Apa kata Allah Ta'ala? Wa izzati wa jalali. Demi kemuliaan saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yujabiruni fiki bakhil. Tidak akan menemani saya di tempatmu bakhil, seorang yang bakhil. La yujabiruni fiki. Tidak akan menemani saya di tempatmu siapa? Bakhil, seorang yang bakhil. Jadi surga itu isinya orang yang di dunia dermawan. Kok bisa? Karena dia kepingin menempati rumah yang isinya tembok dari emas, dari perak, pasirnya dari permata, kerikilnya dari permata, pasirnya dari za'faron,
lalu semennya dari misik wangian. Bayangkan, alangkah wanginya ruangan itu, alangkah indahnya. Gitu ya. Allah telah mengatakan la yujawiruni, saya tidak mau bertetanggaan dengan orang bakhil. Karena surga itu di bawahnya arsy Allah Ta'ala begini. Surga itu di bawah arsy Allah Ta'ala begini. Allah Ta'ala tidak mau yang di bawahnya ini isinya ahli-ahli ekonomi lah. Tidak bisa ahli-ahli ekonomi, tidak bisa, mesti begini, tidak bisa. Yang di bawahnya orang yang gitu ya, yang mau bersedekah, yang kalau meninggal dicari orang banyak. Orang sedekah itu suka sedekah, kalau meninggal dicari orang banyak dia. Dicari orang yang biasa dikasih. Dia biasa dikasih, dia berkata ini orang biasa ngasih saya, sedekah pada saya. Dia ada yang ngasih saya sekarang siapa? Nah, orang suka sedekah itu dicari orang banyak. Orang suka sedekah waktu dia meninggal dicari orang banyak. Gitu. Ini nanti yang akan menempati surga di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain saya bacakan. Sebuah hadis dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi, dari Ibnu Majah, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Rasulullah SAW bersabda, "Mawdhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempatnya cemeti, bukan cemetinya, tempatnya saja. Ada cemeti, ada tempatnya. Nah, ini barang ini yang kecil ini kalau dari surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Kok bisa begitu? Karena karena surga itu isinya keridhaan Allah Ta'ala. Dunia bukan keridhaan Allah Ta'ala. Surga isinya keridhaan Allah Ta'ala. Sehingga barang apapun yang ada di surga representasi dari ridhonya Allah Ta'ala. Semua di surga itu representasi dari ridhonya Allah Ta'ala. Nah, semua yang di surga itu adalah bentuk dari ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga semuanya isinya ridhonya Allah Ta'ala. Dunia tidak. Dunia bukan keridhaan Allah Ta'ala. Yang diridhoi di dunia itu amal solehnya, bukan barangnya, bukan barangnya, tapi amal solehnya. Adapun surga hasil dari amal soleh itu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Selanjutnya ada sebuah hadis dari Bukhari dari Anas bin Malik, Zaid bin Harithah, ya. Ada seorang bernama Harithah. Dia terkena luka pada waktu perang Badar. Lalu ibunya datang, "Ya Rasulullah, kamu kan tahu bagaimana kedudukannya Harithah itu dalam hati saya. Kalau memang dia di surga, saya sabar, gitu ya. Kalau dia bukan di surga, gitu ya, saya berbuat apa? Saya ridho anak saya meninggal. Yang penting dia di surga." Kata Nabi SAW, "Innaha laysat bi jannah wahidah." Itu bukan surga yang satu. Innal jinan katsira, banyak surganya, jangan khawatir. Anakmu di satu tempat dari surga tadi, gitu ya. Wa inna fil firdaus ala dia di tempat yang paling tinggi, al firdaus, yang paling tinggi. Jangan khawatir lah. Tapi yang ngomong Nabil ya, bukan ustaz. Kalau ustaz tak boleh, jangan khawatir kamu loh. Ustaznya belum tentu kok, jangan khawatir. Tak bisa, jangan khawatir. Namanya dia notaris apa? Bagian pertanahan di dunia bisa, di akhirat punya Allah Ta'ala. Jangan khawatir. Nabi ya, jangan khawatir. Di surga dan al-firdaus. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, lihat Nabi SAW. Nabi mengajarkan pada kita, kalau minta surga, minta firdaus. Jangan minta surga biasa, jangan minta surga tempat yang terakhir masuk surga, jangan. Minta surga yang tinggi. Artinya, kata Nabi SAW, kalau kalian berani minta, kalian berani berbuat. Kata Nabi SAW, Nabi itu nantang. Kalian kalau minta, jangan yang biasa, minta yang tinggi. Artinya kata Nabi SAW, kalau memang kalian orang baik, berkualitas, pasti kalian minta surga yang tinggi. Berarti bisa berbuat baik di atas orang lain, di atas rata-rata lah. Begitu. Sama dengan istrinya Fir'aun. Berdoa dia, Rabbi bli indaka fil jannah. Ya Allah, buatkan saya rumah di surga. Ini orangnya di dunia ya, orangnya di dunia. Minta rumah di surga dia. Nah, begitu ya. Karena dia punya amal yang hebat. Begitu juga dengan Khadijah, istri beliau, dikasih tahu bahwa dia di surga sudah ada rumahnya yang tidak ada kepayahan padanya. Nah, Umar bin Khattab juga begitu. Nabi berkata, saya ke surga. Lalu saya lihat ada sebuah rumah yang begitu besar, istana.
saya dekati. Lalu saya tanya kepada orang di situ, nah ini punya siapa ini? Kepada para bidadari itu, punyanya orang Quraisy. Wah, saya pikir saya, kata Nabi SAW. Siapa orangnya? Umar bin Khattab. Wah, begitu saya mendengar engkau wahai Umar, namamu disebut, saya tidak berani mendekat karena saya tahu bagaimana cemburunya kamu lah. Ini orangnya di dunia dikasih tahu, kamu punya rumah di surga, lu bayangkan. Begitu. Coba kita dikasih tahu, Anda punya rumah di sepanjang berangkat itu. Sepanjang enggak apa-apa, sepanjang loh. Bukan di gitu ya. Bukan di MH Tamrin, bukan gitu ya. Bukan di MH Tamrin, bukan. Nah, Mega Kuningan tidak, sepanjang berangkat. Nah, rumah kecil segini buat sengketa. Gitu ya, buat kecil dan sengketa lagi. Ini orangnya di dunia dikasih tahu, kau punya rumah di sorga. Nah, kaget. Tidak mungkin waktu kan saya punya rumah. Sudah lama menikmati, merasakan segala penderitaan. Sudah lama merasakan segala penderitaan, dan jadi dia tidak akan lalu dalam arti dia kok saya punya rumah di surga, tidak. Nah, ini yang harus kita pahami lah, gitu ya. Ya. Ada sebuah cerita dari riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Ada seorang berkata, seorang perempuan berkata, ya Rasulullah, saya dalam mimpi melihat saya itu dimasukkan surga. Lalu saya melihat ada suara, saya lihat ada sekelompok orang, si fulan, tahu semua dia. Dia melihat ada 12 orang pria, dia tahu semua orang itu. Saya lihat si fulan, saya lihat mereka di surga ada. Lalu gitu ya. Nabi waktu itu Nabi diberitahu, gitu ya. Lalu Nabi SAW lalu diberitahu, gitu ya, oleh perempuan tadi, gitu ya, bahwa, gitu ya, mereka itu, gitu ya, dikatakan pada mereka tadi itu, silakan kalian masuk ke sungai, nah, gitu ya, sebuah sungai di surga. Mereka masuk ke sungai tadi. Lalu mereka keluar dari sungai tadi dalam keadaan wujuhum kal qamar lailatul badr. Mereka itu wajah mereka menyala seperti bulan purnama. 12 orang tadi itu. Lalu mereka diberi kursi-kursi dari emas. Mereka duduk padanya. Lalu mereka diberi piring dari emas yang isinya kurma, busrah. Lalu mereka makan buah tadi, yaitu kurma. Lalu gitu ya, mereka menikmati semuanya pokoknya. Kemudian saat itu datang, ya Rasulullah, pasukan yang kamu kirim itu ada beberapa orang diantaranya yang meninggal, si fulan, 12 orang tadi. Jadi 12 orang ini mati syahid sebelum beritanya sampai pada Nabi. Mereka sudah di surga. 12 orang ini yang mati syahid sebelum beritanya sampai Nabi, mereka sudah di surga. 12 orang yang mati syahid sebelum beritanya sampai Nabi, mereka sudah di surga. Orang perempuan tadi yang memberitahu, saya melihat mereka 12 orang ini, di mana mereka itu dimasukkan ke dalam sungai, di surga. Wajah mereka seperti bulan purnama. Lalu mereka didudukkan di kursi dari emas. Lalu mereka diberi makanan dari piring-piring dari emas. Ini balasan yang langsung diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mati syahid. Ini orang mati syahid itu dititipkan rohnya di burung-burung di surga. Mereka di dunia mereka sudah mati, tapi roh mereka dititipkan di burung-burung di surga. Ini balasan dari Allah Ta'ala buat mereka. Apa mereka itu keberatan bela Allah Ta'ala? Tidak keberatan bela Allah Ta'ala. Kamu bela Allah Ta'ala, ya nanti kamu bisa mati, tidak apa-apa lah. Kalau kamu bela agama Allah Ta'ala, nanti kamu bisa mati, ya tidak apa-apa lah. Mereka dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencapai tempat itu. Mungkin yang kehilangan menangis barangkali, yang mati tidak ada apa-apa. Sudah merasakan. Inilah fadilah dari Allah Ta'ala, yang kalau Allah Ta'ala berkehendak diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Di mana mereka itu yang saya lanjutkan tadi, saat mereka menikmati gitu ya, buah-buahan tadi. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan
qalu hadzal ladzi ruzqna min qabl. Setiap kali mereka itu diberi buah-buahan, mereka berkata, loh, ini kan seperti dengan yang sebelumnya. Memang ada yang kata sebelum di sini, ada yang berpendapat bahwa di dunia kami juga merasakan seperti ini. Memang namanya sama, tetapi rasanya berbeda. Mereka diberi oleh Subhanahu wa taala misalnya buah berbentuk mangga, loh. Kami dulu di dunia juga mendapatkan seperti ini. Ya memang. Memang, tetapi hanya nama saja, tapi rasanya berbeda. Buah misalnya apel, jeruk, anggur dan sebagainya, mereka mengatakan, ya ini dulu kami di dunia merasakan semacam ini. Namanya sama, tapi barangnya berbeda. Dan wa utubihi mutasyabiha, hampir sama antar satu dengan yang lainnya. Yang penting semuanya rasanya enak. Hampir sama, tapi semuanya rasanya enak. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada mereka, yang mungkin dulu di dunia mereka tidak sempat merasakannya dengan sempurna. Ya mungkin mereka pernah merasakan sebiji anggur, sebiji jeruk, sebiji apel, karena mereka tidak mampu. Di akhirat Allah taala mereka diberi nikmat tadi. Mereka diberi nikmat sepenuhnya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Al-Bazzar atau Tabrani an Thauban, bahwa Nabi SAW bersabda, la yanzi'u rajulun min al-jannah min samariha illa u'ida fi makaniha mislaha. Seorang penghuni surga itu tidak mengambil buah kecuali langsung muncul gantinya di akhirat nanti, bukan di dunia. Di dunia bisa bayar lagi. Di dunia ngambil lagi, bayar lagi, ditimbang lagi lah. Di surga tidak, diambil ada gantinya. Dan kutufu adanya rendah, bukan naik. Pohon mangga jatuh lah, tidak. Kutufu adanya lah. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Tidak itu saja, masih ada lagi. Walau fi azwajun mutahharah, mereka diberi istri-istri yang bersih, tidak ada haid, tidak mengeluarkan angin, tidak meludah, tidak buang air besar, bersih lah, mereka bersih selalu, mereka selalu bersih. Walayalidna, tidak pula mereka itu melahirkan, bersih sekali. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah dan Abu Hakim dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, awwalu zumratin taliju jannah. Kelompok pertama yang masuk surga adalah suratul qamar lailatul badar. Yang pertama kali masuk surga itu orang yang wajah mereka putih bersih seperti bulan purnama, di mana mereka tu la yabsuqun, tidak meludah, wa yatakhammatun sama saja, wa la yataghawatun, tidak buang air, aniyatuhum wa amsyatuhum min dzahab wal fiddah, di mana gelas-gelas mereka, sisir mereka dari emas dan perak, majamiruhum min al-ulwah, rishuhum al-misk, ada wewangian padanya, likulin wahid minhuma zaujatan, setiap orang dari mereka ada jatah 2 istri. Di sana, bukan di sini. Sini pengadilan. Jangan di sana. Di sana 2 lah. Begitu ya. Di sana 2 lah. Gitu ya. Yura mukhunna saqihima min wara'ilham minal husni. Di mana mereka itu yura mukhunna, di mana bagian dalam tubuh mereka itu, tenggorokan mereka itu, gitu ya, terlihat dari begitu beningnya mereka itu. Dari begitu beningnya mereka itu sampai bagian dalam tubuh mereka itu kelihatan. La ikhtilafa bainahum wala tabaghut, tidak ada perselisihan di antara mereka. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka satu. Apa yang mereka kerjakan? Yusabbihuna bukratan wa asyiya. Penghuni surga itu kerjaannya bertasbih pagi dan petang, gitu ya. Penghuni surga itu kerjanya apa? Bertasbih pagi dan petang. Di dunia dulu mereka bertasbih, berzikir, nanti di akhirat mereka juga begitu lagi, gitu ya. Di mana Allah Taala, saya disisipkan di sini sebuah hadis, Allah Taala punya malaikat
yang kerjanya itu melihat majelis-majelis zikir. Kalau ketemu majelis yang bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, malaikat tadi lapor kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bertanya, mereka itu lihat saya? Oh enggak. Kalau lihat semakin takut. Lalu mereka itu kepingin apa? Takut apa? Takut neraka ya Allah. Sudah lihat? Ya belum ya Allah. Kalau mereka sudah lihat, tambah takut ya Allah. Apa mereka kepingin apa? Surga ya Allah. Apa mereka lihat? Ya belum ya Allah. Kalau sudah lihat, ya tambah kepingin. Nah, mereka tuh minta apa sih? Minta pengampunanmu ya Allah. Nah, begitu ya. Beritahu mereka kata Allah Ta'ala bahwa mereka itu bangkit dari tempat duduknya dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sudah diberi berupa surga, dalam keadaan sudah dilindungi dari api neraka. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang duduk hanya sekedar berzikir, tapi itu gitu ya. Lalu malaikat berkata, ya Allah, di situ ada orang yang kebetulan lewat, bukan mau duduk untuk itu, lewat saja. Nah, gitu ya. Allah telah mengatakan kecipratan. Dia meskipun duduk saja, tapi karena dia duduk di tempat orang yang berbuat baik, dia terkena, mendapatkan gitu ya, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya lanjutkan sedikit lagi. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sabda, inna adna al-jannah manzilatan allazi lahu samanuna alfa khadim. Penghuni surga yang paling rendah itu dapat jatah gitu ya 80.000 khadim. Nah, gitu ya, mendapat jatah 80.000 khadim. Nah, 72 istri. Nah, 72 istri dibuatkan buat mereka itu wa yusabulau kubah min lu'lu' wa yaqut wa zabarjad. Nah, dibuatkan kubah dari berbagai macam bentuk permata. Nah, gitu ya. Di mana ukurannya kaima baina Jabiyah wa Son'ah. Ukurannya antara daerah Jabiyah dan Son'ah. Begitu besarnya. Lah, kubah dari permata. Di mana ada selain mengatakan penghuni surga itu ada sebuah rumah di surga di mana yang di dalam bisa melihat yang di luar bisa melihat di dalam. Buat siapa itu ya Rasulullah? Katanya seorang badui, liman atobal kalam, kalau ngomong enak, wa at'amat ta'am, memberikan makanan, wa shalla bil lail wan nasu niyam, di mana mereka itu gitu ya, di mana mereka itu kalau malam sholat. Jadi rumahnya penghuni surga itu kemahnya, katakan kalau rumahnya dari emas dan perak, tapi ada kubah-kubah. Nah, ada kubah-kubah yang berasal dari batu-batu permata. Nah, begitu ya. Lalu mereka diberi jatah sekian banyak istri, dan kemampuan untuk berhubungan pun juga dilipat gandakan. Nah, begitu. Nah, ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad kita dari Al-Khattab bahwa Rasulullah sabda, "Lau ittola'at imru'atun min nasil jannah." Kalau sekiranya ada penghuni surga itu perempuan penghuni surga, bidadari penghuni surga satu saja, ittola'at gitu ya, menengok ilal ardi, ke bumi ini, la mala'at al ardo rihal misik. Dunia ini wangi seluruhnya. Hanya satu orang menengok ke bumi, dunia ini akan wangi hanya karena mereka itu menengok ke bumi. Lah, ini kalau satu gitu ya. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala gitu ya, mengumpulkan kita bersama sekian banyak bidadari. Ada orang bertanya, Rasulullah gitu ya, apakah kita bisa berhubungan di sana? Innar rajula la yasul fil yawm mi'ata azra. Seorang laki di sana itu bisa berhubungan dengan 100 gitu ya, orang perempuan. Kuat ya Rasulullah, mereka diberi kemampuan untuk bisa berhubungan 100 kali. Nah, kalau di dunia tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa kalau di dunia. Kalau di sana bisa, gitu ya. Tapi jangan lupa, masih ada lagi satu hadis yang juga penting dari Imam Ahmad, dari Tirmidzi, dari Ibnu Majah dan Ibn Abi Dawud, bahwa Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dari Rasulullah SAW, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Nah, satu di dunia, satu di akhirat, di surga. Kalau ada seorang istri di dunia mengganggu suaminya, illa qalat zawjatu fil hur ain ain. Nah, istrinya di surga berkata, qatalakillah, semoga Allah telah membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhil yushiku arfaqa ilaina. Kamu tidak tahu bahwa itu dakhil, dititipkan kepada engkau. Nah, dan dia mau ketemu saya. Nah,
begitu ya. Itu bukan punyamu saja, itu juga punya saya, katanya di surga. Jangan kamu menzalimi dia lah. Gitu. Saya menyiapkan dirinya untuk melayani dia, kamu di dunia menzalimi dia. Nah, begitu ya. Itulah ya. Dan Allah mengatakan pada akhirnya, hum fiha khalidun, selamanya mereka itu di surga. Allah telah mengatakan kepada penghuni surga, itu ya, kepada penghuni neraka, ya ahlan nar la maut wa ya ahlan jannah la maut. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian. Wahai penghuni surga, juga tidak ada kematian, selamanya di dalamnya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.